are in the great condition. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa hari ini kita telah menginjak pertemuan yang ke-12. Nah, teman-teman, bagaimana kesan kalian selama 12 pertemuan ini belajar matematika bersama Ibu? Ibu harap kesan kalian selama belajar matematika bersama Ibu menyenangkan ya. Dan Ibu harap kalian semua tetap semangat belajar di rumahnya. Baik, minggu lalu kita telah mempelajari tabel perkalian. Nah, teman-teman, Ibu harap kalian telah menghafal semua tabel perkalian dari 1 sampai 10. Baik, alangkah baiknya untuk memulai pertemuan hari ini, kita baca doa terlebih dulu ya. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan buku Let's Start Math 3 Students Book dan alat tulisnya ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari bagaimana operasi perkalian, bilangan puluhan, dan bilangan ratusan dengan bilangan satuan. Nah, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai. Baik, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana perkalian bilangan puluhan dengan satuan. Nah, Ibu akan menjelaskan contoh yang ada di buku Let's Start Math 3 Students Book halaman 106. Nah, contoh yang pertama ini berada di halaman 106. Nah, teman-teman, sambil menyimak video Ibu, kalian bisa membaca bukunya. Contoh yang pertama, what is the product of 12 and 4? Berapa hasil perkalian dari 12 dan 4? Nah, secara matematiknya persamaannya yaitu yang ini, 12 dikali 4 sama dengan titik, titik, titik. Nah, seperti biasa kita akan mengerjakannya ke bawah atau kita akan menghitung ke bawah. Maksudnya apa? Jadi kita di sini tulis lagi seperti biasa. Kita tulis di sini angka puluhan dan di sini angka satuannya. Kemudian dikali angka 4. 4 ini merupakan angka satuan. Maka kita letakkan juga sejajar dengan angka satuan lainnya. Sehingga angka 4 ini berada di bawah angka 2. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal kalikan saja. Nah, cara mengalikannya yang pertama-tama adalah kalikan satuan dengan satuan. Coba yang mana satuan dari angka 12 yaitu yang mana? Angka 2. Kemudian satuan dari angka 4, angka 4-nya sendiri. Maka kita yang pertama kalikan angka 2 dan 4. Ayo coba berapa 2 kali 4? Bagus, 2 kali 4 adalah 8. Baik, kemudian yang kedua. Langkah yang kedua adalah kalikan bilangan yang sisanya. Sisanya itu yang belum dikalikan yang mana ya? Yaitu angka yang menempati tempat puluhan dan angka satuan ini. Jadi yang kedua itu kita kalikan puluhan dengan satuan, yaitu angka 1 dan angka 4. 1 dikali 4 berapa ya? Bagus, sesuatu dikali 1 maka hasilnya angka itu sendiri, yaitu ada angka 4. Jadi 1 dikali 4 adalah 4. Nah, semuanya telah dikalikan, maka hasil dari 12 dikali 4 sama dengan 48. Nah, kita bisa membaca persamaan matematik ini dengan 12 times 4 or 12 multiplied by 4. Artinya sama saja, yaitu 12 dikali 4. Nah, untuk menjelaskan hasilnya kita gunakan yang terakhir. Nah, di sini titik-titik is the product of 12 and 4. Maksudnya the product ini adalah hasil kalinya. Tadi berapa ya hasil kalinya? Yaitu 48. Maka ketika kita membaca kalimat tersebut secara keseluruhan menjadi 48 is
the product of 12 and 4? Contoh yang kedua, kalian buka lagi ya bukunya halaman 107. Baik, kita bahas secara bersama-sama ya. Contoh yang kedua adalah what is the product of 243 and 2? Berapa hasil perkalian dari 243 dan 2? Nah, secara persamaan matematiknya ditulis sebagai berikut. 243 dikali 2 sama dengan. Baik, kita hitung ke bawah lagi. Kita tulis lagi angka 243 seperti ini. Ini seratusannya, ini puluhannya, dan ini satuannya. Kemudian kita tulis lagi angka 2-nya di bawah bilangan 243. Nah, angka 2 ini kan menempati tempat satuan, maka kita tulis lagi angka 2 ini di bawah tempat satuan lainnya, yaitu di bawah angka 3. Maka ditulisnya angka 2 itu di sini. Nah, setelah seperti berikut, maka langkah selanjutnya kita tinggal mengalihkan saja. Baik, langkah yang pertama adalah kalikan satuan dengan satuan. Ada angka 3 dan 2. 3 dikali 2 berapa ya? Masih ingat? Bagus, 3 dikali 2 sama dengan 6. Baik, kemudian langkah yang kedua kita kalikan puluhan dengan satuan, yaitu kita kalikan angka 4 ini atau angka yang menempati puluhan ini dengan angka 2. Berapa ya 4 dikali 2? Ada yang ingat? Bagus, 4 dikali 2 adalah 8. Yang terakhir kita kalikan sisanya. Yang belum dikalikan yang mana ya? Yang belum dikalikan yaitu angka yang menempati tempat ratusan. Coba angka yang menempati tempat ratusan yang mana ya? Yaitu angka 2. Kita kalikan dengan angka 2 ini. 2 dikali 2 berapa ya? Bagus. 2 dikali 2 adalah 4. Maka 243 dikali 2 sama dengan 486. So, titik-titik is the product of 243 and 2. Nah, tadi the product itu hasil kalinya. Nah, hasil kali 243 dan 2 itu berapa ya tadi? Yaitu 486. Maka kita membacanya sebagai berikut. So, 486 is the product of 243 and 2. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga. Kalian buka lagi bukunya halaman 108. Sudah dibuka? Baik, mari kita bahas secara bersama-sama ya. Soalnya adalah what is the product of 30 and 4? Tadi kita sudah membahas bagaimana perkalian bilangan puluhan dengan satuan. Nah, ini bedanya apa ya? Ini bedanya adalah kita mengalihkan bilangan tersebut kemudian kita kelompokkan lagi. Nah, maksudnya apa ya? Baik, kita bahas secara bersama-sama ya. Tadi soalnya what is the product of 30 and 4? Nah, secara matematiknya ditulis sebagai berikut. 13 dikali 4 sama dengan. Caranya sama saja seperti yang tadi. Kita tulis lagi angka 13-nya, kita pisahkan angka yang puluhannya, di sini angka yang satuannya. Baik, kemudian yang kedua kita tuliskan angka 4-nya. 4 ini menempati satuan, maka kita tulis di bawah angka yang menempati satuan lainnya, yaitu angka 3. Maka kita tulis angka 4 ini di bawah angka 3. Baik, setelah itu kita kalikan seperti biasa. Yang pertama-tama kita kalikan satuan dengan satuan. Di sini satuannya ada 3 dan 4. Ibu tulis di pinggir ya. 3 dikali 4 sama dengan, ayo coba 3 dikali 4 berapa? Ada yang ingat? Bagus, 3 dikali 4 adalah 12.
Nah, kita lihat bilangannya bilangan puluhan sehingga mempunyai bilangan puluhan dan satuan. Kita pisahkan, satu ini puluhan, dua ini satuan. Maka karena 3 dan 4 ini angka satuan, maka di bawah 3 dan 4 ini harus angka satuan juga. Nah, dari angka 12 ini, angka satuannya yang mana? Yaitu angka 2. Maka kita tulis angka 2-nya di sini. Nah, angka puluhannya disimpan di mana ya? Angka puluhannya disimpan di atas angka puluhan lainnya, yaitu ada di sini. Nah, baik, yang kedua, kita kalikan puluhan dengan satuan, yaitu kita kalikan puluhan yang ini 1 dikali 4. Ibu tulis di sini ya. 1 dikali 4. Coba berapa? Bagus, 1 dikali 4 sama dengan 4. Tapi kita lihat lagi, di nilai tempat puluhannya ada angka 1 di atasnya. Nah, angka 1 ini kita jumlahkan dengan perkalian puluhan dan satuan ini. Maka angka 1 ini kita jumlahkan dengan angka 4. Maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, maka untuk mengisi tabel yang kosong ini caranya adalah kalikan puluhan dengan satuan ini, kemudian tambahkan angka yang di atasnya. Jadi 1 dikali 4 adalah 4, kemudian ditambah angka yang di atasnya, ditambah 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka 13 dikali 4 sama dengan 52. So, 52 is the product of 30 and 4. Contoh yang keempat, kalian buka lagi bukunya halaman 109. Kita bahas secara bersama-sama ya. What is the product of 124 and 3? Berapa hasil perkalian dari 124 dan 3? Nah, secara persamaan matematiknya adalah 124 dikali 3 sama dengan. Baik, caranya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita tulis lagi angkanya. Angka yang pertama yaitu 124, kita tulis lagi di sini. Kita pisahkan angka ratusannya, puluhan dan satuannya. Kemudian angka 3-nya kita letakkan di bawah bilangan 124, yaitu harus sejajar dengan angka satuannya, yaitu angka 4. Maka angka 3-nya berada di bawah angka 4. Baik, setelah seperti berikut, kita tinggal mengalihkan saja. Kita kalikan satuannya. 4 dikali 3. Ibu tulis di pinggir ya. 4 dikali 3. Coba berapa? Bagus, 4 dikali 3 adalah 12. Nah, kita lihat 4 dikali 3 itu menghasilkan suatu bilangan puluhan yang memiliki angka puluhan dan satuan. Kita pisahkan terlebih dahulu. Angka 1 ini merupakan puluhannya. Angka 2 ini merupakan satuannya. Baik, tadi kita mengalihkan apa? Kita mengalihkan angka satuan. Maka di bawah angka satuan ini harus angka satuan lagi. Nah, tadi 12 angka satuannya yang mana? Bagus, yaitu angka 2. Nah, kemudian angka 1 ini kan menempati puluhan. Maka kita tempatkan di tempat puluhan juga, yaitu di atas angka 2 ini. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, kita kalikan puluhannya, yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3. Coba berapa? 2 dikali 3 sama dengan 6. Tapi kita lihat lagi. Di angka puluhan 2 ini ada angka 1 di atasnya. Harus digimanain ya? Masih ingat yang tadi? Bagus, yaitu kita jumlahkan. Berarti
setelah kita mengalihkan 2 dikali 3 hasilnya 6, maka hasilnya ini harus kita jumlahkan dengan angka yang di atasnya, yaitu angka 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, maka untuk mengisi tabel yang ini hasilnya adalah 7. 7 itu dari mana? 7 itu dari mengalihkan angka puluhan. 2 dikali 3 kemudian ditambah angka yang di atasnya ditambah 1. Ingat ya, kemudian yang terakhir kita kalikan ratusannya, yaitu 1 dikali 3. Coba berapa 1 dikali 3? Bagus, yaitu 3. Maka 124 dikali 3 sama dengan 372. So 372 is the product of 124 and 3. Baik, contoh yang terakhir, kalian buka lagi bukunya halaman 110. Kita bahas secara bersama-sama ya. What is the product of 234 and 6? Secara matematiknya ditulis sebagai berikut. 234 dikali 6 sama dengan. Baik, kita tulis lagi angkanya 234. Kita pisahkan. Ini angka ratusannya, ini angka puluhannya, dan ini angka satuannya. Kemudian kita tulis lagi angka 6. 6 ini menempati satuan, maka letakkan di bawah angka satuan lainnya, yaitu di bawah angka 4. Maka angka 6-nya berada di sini. Baik, setelah kita menuliskannya sebagai berikut, maka langkah selanjutnya kita kalikan. Yang pertama, kalikan satuannya. Ibu tulis di pinggir. 4 dikali 6. Coba berapa? Ada yang ingat? 4 dikali 6 adalah 24. Kita lihat perkalian 4 dan 6 menghasilkan angka puluhan yang di dalamnya terdapat angka puluhan dan satuan. Kita pisahkan lagi. 2 ini menempati puluhan. Angka 4 ini menempati satuan. Nah, tadi kita mengalihkan satuan. Maka di bawah 4 dan 6 ini harus angka satuan lagi. Nah, angka 24 ini angka satuannya yang mana? Bagus, yaitu angka 4. Kita letakkan di bawah 4 dan 6. Sehingga kita letakkan angka 4 ini di sini. Kemudian, tadi kan hasilnya 4 kali 6 adalah 24. Maka angka 2-nya atau angka puluhannya kita letakkan di mana ya? Pada ingat? Bagus, kita letakkan di atas angka puluhan lainnya, yaitu di sini. Baik, kemudian yang kedua, kita kalikan puluhannya, yaitu 3 dikali 6. Ibu tulis lagi di pinggir, 3 dikali 6. Berapa ya? Pada ingat? Bagus, 3 dikali 6 adalah 18. Nah, kita kerjakannya tidak hanya sampai di situ. Kita lihat di atas angka puluhannya ada angka 2. Harus digimanakan ya? Bagus, dijumlah, yaitu 18 kita jumlahkan dengan 2. Maka 18 ditambah 2. Coba berapa ya? 18 ditambah 2 sama dengan 20. Nah, karena kita tadi mengalihkan angka puluhan, yaitu menghasilkan angka 18 dan ditambah angka puluhan lainnya yaitu 2, maka hasilnya 20 puluhan atau 20 tens. Nah, 20 tens ini apabila diuraikan menjadi angka 2 ini menempati nilai tempat ratusan. Nah, kemudian angka nolnya ini menempati nilai puluhan atau tens. Nah, seperti ini. Setelah kita memisahkan angka 20 ini menjadi angka ratusan dan angka puluhan, kita lihat lagi, tadi kita mengalihkan angka puluhan. Maka
di sini yang sejajar dengan angka puluhan, maka angka di sini juga harus menempati puluhan. Coba, angka yang menempati puluhannya tadi yang mana? Yaitu angka 0. Maka angka 0 itu ditulis di bawah angka 3. Nah, kita tulis di sini. Baik, selanjutnya angka 0 ini telah ditulis di bawah angka puluhan lainnya. Nah, sekarang angka 2 ini yang menempati ratusan kita tempatkan di mana ya? Bagus, yaitu kita tempatkan di angka yang menempati nilai tempat ratusan lainnya, yaitu di angka 2. Kita tempatkan di atasnya. Tadi di sini angka 2. Nah, selanjutnya kita kalikan angka ratusannya, yaitu angka 2 dikali angka 6. Coba berapa? 2 dikali 6 sama dengan, bagus, yaitu 12. Apakah sudah selesai pekerjaan kita? Belum, karena ada angka di atas angka ratusan ini. Ada angka 2, harus digimanakan? Bagus, kita jumlahkan. Maka kita jumlahkan 12 ditambah 2. Coba berapa? Yaitu 14. Maka kita tinggal menulis saja. Nah, angka 4-nya sejajar dengan angka ratusan dan angka 1-nya yaitu di depan angka ratusan. Ibu tulis di sini saja ya. Nah, baik, maka hasilnya 234 dikali 6 sama dengan 1404. Nah, so 1404 is the product of 234 and 6.